pesat banget karena sampai sekarang tuh tadi yang kita bahas tuh di keseharian kita tuh udah AI semua nih kalau kita lihat ya. Di AI nih ada AI yang tingkatannya namanya Artificial Narrow Intelligence, ada juga Narrow Intelligence atau yang di atasnya lagi tuh ada Artificial General Intelligence. Nah itu sudah bisa sekarang tidak perlu lagi komunikasi dengan manusia tapi hanya dengan mesin ya, maksudnya dengan kira-kira AI ini apakah akan ada potensi untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan atau justru malah sebaliknya? Assalamualaikum BEMers. Alhamdulillah kita bertemu lagi di episode Muamal Talk terbaru. Nah, kali ini kita akan membahas terkait sesuatu yang sangat happening di akhir-akhir ini. Apalagi kalau bukan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Mungkin kedengaran menarik namun cukup membingungkan nih. Jadi, pada Muamal Talk episode kali ini, kita sudah kedatangan bintang tamu nih dari tim Digital Banking Bank Muamalat, yang mana pada episode ini kita akan membahas terkait AI. Di sini sudah ada Mas Andika Alam selaku Head of System Development dan juga ada Mas Ahmad Abrar dari UI UX Designer tim Digital Banking. Nah, Mas Andika dan Mas Abrar, sebenarnya bagaimana sih mendefinisikan terkait Artificial Intelligence atau AI dan bagaimana sih sebenarnya contoh di kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin saya dulu yang boleh, silakan Mas. Ya, AI atau Artificial Intelligence itu sebenarnya metode teknologi memasukkan kecerdasan atau logika manusia ke dalam sebuah mesin. Atau orang-orang tuh sering nyebutnya bagaimana membuat mesin agar dapat berpikir seperti manusia. Itu sebenarnya. Mungkin dari Mas Abe ada yang mau ditambahin? Benar-benar. Jadi sebenarnya kalau AI itu sendiri lebih ke arah saat ini membantu bagaimana penerapan kita dalam keseharian kita gitu. Sebenarnya tadi udah disebutkan sama Mas Andika juga. Jadi terkait dengan penerapan AI ini banyak banget nih. Misalnya kalau kita keseharian kita nih sekarang lagi kita megang mobile phone di beberapa aplikasi, apalagi kalau finansial gitu ya, banyak banget nih autentikasi atau otorisasi yang harus kita coba lakukan gitu. Misalnya sesimpel kita mau buka aplikasi finansial teknologi atau digital banking saat ini gitu. Kalau di Bank Muamalat sendiri, kalau kita buka MDIN misalnya, kita harus loginnya pakai biometrik verifikasi gitu. Fingerprint atau face detection. Face detection. Jadi itu tergantung device-nya juga. Dan itu sebenarnya termasuk dalam pengembangan AI masa kini. Kurang lebih seperti itu sih kalau dalam kehidupan sehari-hari sih. Oke. Menarik ya? Iya, cukup menarik banget. Karena AI ini sangat luas banget cakupannya. Kalau untuk teknologi seperti misalnya Siri atau Google, teknologi-teknologi seperti itu, apakah juga termasuk bisa digolongkan sebagai AI ya? Ya, Siri atau Amazon tuh apa? Alexa ya, Alexa atau Alexa. Google juga sekarang yang Bard. Bard itu mungkin yang seri 4 ya. Kalau Google tuh ada juga Lambda. Google tuh pesaingnya si Siri juga. Nah itu termasuk juga AI, itu juga termasuk AI yang masih dibilang, karena ada beberapa tingkatan di AI ini. Ada AI yang tingkatannya namanya Artificial Narrow Intelligence, ada juga Narrow Intelligence atau yang di atasnya lagi itu ada Artificial General Intelligence. Nah itu yang kayak ChatGPT atau Bard itu udah masuk ke yang Generative Intelligence. Jadi berarti ada tingkatannya lagi ya? Ada tingkatannya. Nah kalau yang Narrow itu ya tadi misalnya Siri, yang Alexa atau Lambda itu masuknya di Narrow AI. Narrow AI. Kalau untuk sejarahnya dari AI ini sendiri tuh seperti apa ya? Ya sebenarnya kalau sejarah AI dari Perang Dunia Pertama ke Perang Dunia Kedua, itu sebenarnya udah ada nih. Jadi beberapa ilmuwan di Barat, kalau kita lihat di Inggris pada saat di Perang Dunia Kedua, mungkin kurang lebih tepatnya di 1936 tuh, kalau kita lihat ada namanya seorang jenius gitu ya, namanya Alan Turing. Teman-teman bisa coba cross check lagi deh, Alan Turing ini siapa gitu kan. Jadi konsepnya itu secara teoritis udah diterapkan dalam konsep computing di komputer gitu. Jadi
secara nggak langsung sebenarnya teoritisnya udah digarap tuh sama si Alan ini gitu. Iya benar-benar. Ya mungkin secara nggak langsung tuh sebenarnya dari yang Mas Abe cerita Perang Dunia Kedua tuh udah mulai sebenarnya ada AI. Cuma mereka belum sadar itu menyebutnya AI. Betul, hanya betul. memanfaatkan komputer untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Nah itu mungkin mau nambahin Mas Abe nih. Itu Alan Turing itu yang paling terkenal itu pada tahun 1950-an. Nah itu dia membuat 1950. mesin tes tuh Mas Abe. Mesin tes itu dinamakan Turing Test. Turing test. Turing Test. Yang sebelumnya itu sempat dinamakannya tuh The Imitation Game. Itu yang jadiin film juga tuh. Iya. Pernah saya nonton tuh di Netflix, Mas. Nah ya itu film itu sebenarnya menceritakan tentang beliau tuh, si Alan Turing. Itu keren juga sebenarnya karena film itu tuh menceritakan bagaimana kekuatan sebagai seorang analis. Jadi dulu tuh belum ada hacker dan apa segala macam ya Mas. Jadi cuman orang nyebutnya tuh dulu kalau di film Imitation Game itu sebagai kriptonalis gitu. Jadi orang-orang yang bisa ngedeteksi pesan-pesan rahasia. Nah, salah satunya tuh dari film Imitation Game ini Alan Turing sebagai main actors-nya itu sebagai yang menggerakkan program Imitation Game ini gitu. Nah, jadi di Alan Turing itu nyiptain mesin untuk mendeteksi apakah mesin ini sudah dinyatakan cerdas atau nggak, pintar atau enggak gitu. Nah sebenarnya mungkin saya simulasikan dulu ya Mbak Rida ya. Sebentar Mbak, mungkin saya minum dulu ya Mbak. Oh boleh. Ini makasih nih buat panitia nih udah nyediain kopi sama teh nih. Boleh. Silakan. Oke, jadi mungkin simulasi ini dari alat metode Alan Turing itu yang Turing Test itu. Itu tuh sebenarnya simulasinya itu kayak harus ada dua interrogator dan ada dua pihak ya, interrogator dan juga objek yang lakukan pengetesan. Nah, iya. Oke, respondennya itu satu mesin dan satu lagi manusia. Jadi misalnya di sini Mbak Rida sebagai interrogator gitu. Dan respondennya tuh saya sebagai mesin, misalnya Mas Abe real human. Saya real human. Terus kita memang nggak ditempatkan di satu ruangan yang sama. Jadi kita Mbak Rida komunikasi dengan mesin dan juga komunikasi dengan manusianya. Nah, nanti pada saat komunikasi itu medianya tuh via chat messaging. Jadi Mbak Rida nanya tuh terkait sekarang hari apa, terus bulan apa, terus 1 kali 1 berapa. Nah, nanti itu dijawab langsung oleh mesin dan juga manusia. Nanti pada saat Mbak Rida itu komunikasi dengan mesin dengan pertanyaan itu dan terus nanya, dia nggak tahu kalau itu lagi interaksi dengan mesin. Nah, mesin itu dinyatakan lulus uji. Turing Test. Oke, menarik ya Turing Test. Betul ya, zaman dulu udah mulai ada kayak gitu ya. Cuma memang sampai tahun 90-an itu tuh sempat namanya ya musim seminya AI lah. Di situ banyak nggak ada yang ngembangin lagi sampai akhirnya di tahun 90-an IBM ya terutama itu sempat IBM ya yang memulai gitu sempat ada lomba catur dunia. Jadi dulu ada juara catur dunia kalau nggak salah namanya Gary Rusia ya. Kasparov kalau nggak salah, Gary Kasparov tuh melawan Deep Blue. Deep Blue itu mesinnya yang dibuat IBM. Jadi mesin catur dibuat IBM. Nah, itu hasil akhirnya tuh 6-4. Akhirnya dimenangkan nama Deep Blue. Nah, mulai di situ kata-kata deep ini tuh udah sejak tahun 90-an udah mulai dipopulerkan ya. Apalagi waktu itu tuh viralnya karena ternyata mesin tuh bisa ngalahin manusia gitu dengan juara apa? Catur dunia gitu. Apalagi Olimpiade catur tuh kan terkenal sangat susah. Dan dari situ mulai tuh banyak lagi ya investor atau ilmuwan yang mulai tertarik dengan dunia sampai saat ini dikembangkan gitu ya. Udah mulai pesat banget karena sampai sekarang tuh tadi yang kita bahas tuh di keseharian kita tuh udah AI semua nih kalau kita lihat ya. Secara nggak sadar gitu. Ya sebenarnya dari kita Google Translate, terus kita Google Map buat Gojek itu semua sebenarnya ngambil belakang itu AI gitu ya. Iya cukup menarik kalau bisa kita lihat. Iya, jadi memang ternyata AI itu udah ditemukannya dari tahun 36-an, jadi udah cukup lama. Secara nggak langsung sebenarnya udah mulai. Udah lama banget dan masih sampai saat ini terus dikembangkan, sehingga dari proses dikembangkan itu nanti bisa membantu manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Betul. Juga. Nah, kalau untuk di digital banking sendiri atau di Bank Muamalat, sebenarnya bagaimana sih implementasi dari penggunaan atau penerapan AI ini? Oke, mungkin Mas kalau secara general. Secara general mungkin pengembangan AI di dunia perbankan ya terutama ya. Dunia perbankan itu sebenarnya ada banyak sih. Cuma kalau perbankan ya, financial industry ini kan kita lebih pakai jasa ya.
perusahaan jasa. Jadi AI itu sangat bermanfaat buat customer care, customer service. Nah itu teknologi itu yang harusnya dikuatkan pada sebuah organisasi bank. Contoh chatbot atau chatbot. Nah itu yang paling bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan nasabah, mendapatkan keuntungan dari banyaknya peminat dari bank tersebut. Iya. Nah, kalau secara security itu AI itu banyak dipakai, contohnya seperti FDS tuh, fraud detection system itu. Fraud detection bank system. pasti punya alat itu, dan itu melihat dari pola transaksi. Misalnya kita sehari-hari atau dalam sebulan kita ngabisin duit 5 juta, dia akan melakukan modeling terhadap data-data yang per masuk nasabah gitu ya, per nasabah gitu ya. Selama 3 bulan, nanti di bulan keempat tiba-tiba dia ngeluarin transaksi di atas 5 juta bahkan 20 juta. Itu bisa kita break di situ karena itu bukan kebiasaan behaviornya si nasabah gitu ya. Itu menarik sih berarti, karena kalau misalnya dilihat juga nih, kalau di digital banking terkhususnya gitu ya di Bank Muamalat, kalau kita kalau ngomongin kita experience dan juga interface yang kita coba garap di channel-channel digital kita, itu salah satunya misalnya pembukaan rekening, Mas. Itu kalau tadi Mas Andika udah nyebutin kayak kalau robot itu sendiri udah bisa melakukan section gitu kan. Nah, personalisasi komunikasi dengan orang. Nah, sebenarnya di UI UX juga ada personalisasi gitu. Jadi itu bisa dibuat secara otomatis gitu ya. Ketika kita udah ada datanya bisa dibuat otomatis, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi yang berkaitan dengan COB juga tuh. Jadi customer onboarding nyebutnya. Jadi kita gunain beberapa ya di situ. Beberapa. Dulunya kita nyebutnya Smart Digital Opening Account gitu. Jadi disebutnya SAO, terus beralih ke DAO, Digital Account Opening, yang dimana DAO ini sebenarnya udah menggunakan AI nih, adalah fitur liveness dan biometrik, Mbak. Mas gitu. Jadi fitur inilah yang mungkin disebut ada dalam keseharian kita gitu ya. Ketika kita mau buka rekening nggak perlu ke cabang lagi, tinggal kita melakukan foto KTP yang udah tersinkron datanya dengan beberapa data di Dukcapil, dan juga langsung melihat data real KTP-nya, liveness yang digunakan untuk melihat bahwa ini tuh orang yang melakukan pendaftaran atau pembukaan rekening itu adalah sebenar-benarnya orang tersebut gitu. Oke, sebenarnya ada satu lagi nih yang paling sering kita temuin sebenarnya di COB itu juga sebenarnya ada CAPTCHA ya. Oh iya, teknologi betul. CAPTCHA itu juga sebenarnya itu sering banget itu yang dari dulu kan udah ada, itu sebenarnya salah satu AI karena benar. Kayak gambar-gambar bis segala macam itu. Betul. Kenapa kita milih ya? Kenapa dimiring-miringin similarity-nya gitu ya? Ya, karena untuk agar tidak bisa dibaca human. Jadi kalau orang udah milih, udah pasti itu manusia yang bisa lolos dari situ. Mesin nggak bisa lolos di situ, makanya CAPTCHA itu dibikin kayak gitu. Dia bikin tuh supaya mesin tuh nggak bisa masuk. Betul. Hanya manusia yang bisa masuk. Ya benar. Untuk melihat bahwa ini beneran orang nih, human gitu ya, karena kan ditanya juga nih. Karena sekarang fraudster kan banyak nih, fraudster tuh udah meeting kayak gini, fraudster tuh udah harian sambil ngopi dia sehari-hari, dia tuh udah tahu lah celahnya di mana gitu. Ngobrolin masalah gimana cara ngebobol itu kita yang harus kita juga harus siap juga kayak dia ngopi-ngopi ngobrol tuh yang terkait tentang security maupun teknologi-teknologi yang bisa ngimbangin dengan fraudster yang udah ada sekarang. Iya. Kalau untuk COB tadi yang dijelasin, itu kan penerapan AI-nya cukup banyak ya. Itu sebenarnya dampaknya apabila dibandingkan dengan proses sebelum diimplementasikan AI itu seperti apa ya? Apakah dia jadi lebih cepat atau seperti apa? Oh iya, betul. Jadi memang salah satu keuntungan nih hadirnya AI di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Dan khususnya tadi untuk customer onboarding di Bank Muamalat, yang tadinya kita perlu ke cabang, terus improve lagi ke form online yang harus melakukan pembukaan dengan video call dan lain segala macam, itu membutuhkan waktu mungkin kurang lebih setengah jam gitu baru bisa selesai karena ada verifikasi data dan lain segala macam gitu. Nah, dengan adanya customer onboarding menggunakan liveness yang notabene-nya di belakangnya ada AI yang menjalankan tugas-tugas itu nggak sampai 10 menit, bahkan kurang lebih 7 sampai 8 menit. Rata-rata 7 menit kita udah bisa membuka rekening digital melalui Muamalat DIN gitu. Jadi itu benar-benar sangat membantu banget sih, Mbak. Oke, kemudian kalau misalnya terkait AI dan dengan kaitannya personalisasi data, itu seperti apa ya?
Oke, mungkin Mas Abe. Ya, kalau personalisasi data, jadi kalau misalnya di UI UX gitu ya, kita ngomongnya secara experience dan interface. Kalau yang penting kita udah punya datanya nih. Kalau udah ada datanya, yang mengelola kita tuh bisa mengelola berdasarkan AI yang kita bangun gitu. Jadi kalau misalnya di UI UX itu sampai melakukan personalisasi dengan data yang udah ada, jadi persona yang misalnya kita punya data 1000 nasabah gitu, dan kita mau ada satu kesimpulan terkait nasabah yang behavior dari nasabah dari 1000 ini gitu. Itu bisa di-create oleh AI, dikasih lihat bahwa oke, ini dari 1000 nasabah, kita bisa create misalnya 1 persona atau 2 persona yang menggambarkan 1000 nasabah ini. Dan itu kita nggak perlu lagi menganalisis dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir tuh nggak perlu lagi gitu. Jadi benar-benar udah lengkap gitu yang ditampilkan oleh si AI ini gitu. Jadi kemudahan banget untuk teman-teman di digital, apalagi terutama juga di IT dan digital gitu ya, karena ini saling berkesinambungan gitu. Oke, jadi memang AI ini sangat memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang terbaiknya juga gitu ya, karena sangat membantu. Bisa lebih personal, lebih personalized berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dengan menggunakan bantuan AI. Betul. Nah, mungkin kalau manfaat lain dari penerapan AI di sektor perbankan itu seperti apa ya? Bagaimana AI ini bisa membantu proses perbankan itu menjadi lebih efektif dan juga efisien? Oke, mungkin tadi kita udah nyebutin ya COB buat pembukaan rekening. Itu kita menghemat yang sebenarnya tadinya si nasabah harus komunikasi ke cabang, komunikasi langsung dengan manusia gitu, dengan teller kita. Itu sudah bisa sekarang tidak perlu lagi komunikasi dengan manusia, tapi hanya dengan mesin ya, maksudnya dengan aplikasi itu udah bisa komunikasi dan dia paham gitu apa yang disuruh oleh si mesin itu, dan durasinya bisa lebih cepat dibanding dengan kita komunikasi dengan manusia. Nah, itu peningkatan. Yang kedua mungkin tadi FDS ya, fraud detection system yang udah pasti diterapkan di sebuah bank. Terus apalagi ya kira-kira? Membantu tim anti fraud gitu ya? Ya, itu anti fraud itu udah pasti buatan. Oh, mungkin nama ini itu ada juga RPA. RPA itu robotik buat mengkolek data ya. Itu kita juga mengautomasi proses pengerjaan gitu ya? Yang biasa berulang looping itu dilakukan manusia, itu bisa kita handle atau kita kasih ke RPA untuk itu yang melakukan. Contohnya yang hal-hal yang sifatnya berulang. Misalnya harus diklik ini, next, klik ini, next, dan selalu seperti itu bertahun-tahun. Itu kita bisa masukkan model-model itu ke dalam RPA dan nanti mesin yang menjalankan. Itu bisa menghemat waktu kita untuk bekerja. Ya, itu yang di belakang, proses di belakang gitu ya Mas ya. Jadi di depan tuh nasabah ataupun user ketika mau melakukan inputan satu fitur gitu ya, misalnya kita mau, kalau di Bank Muamalat udah ada pendaftaran haji, kita bisa otomasinya itu collect datanya di belakang, itu udah nggak perlu human yang terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin cuman controller aja gitu yang di belakang ngelihat proses ini udah monitoring namanya gitu sih. Oke, mungkin ada satu lagi kayak credit score, itu kita juga bisa. Jadi kalau biasanya kan kita credit score, kita diteleponin nama dari pihak bank kan. Dari pihak bank. Gaji berapa, kerja di mana. Ntar data-data itu sebenarnya cukup dimasukkan, nanti si mesin yang ngolah, nanti itu bisa dia lulus apa enggak, dia bisa ini atau enggak, itu mendapatkan pembiayaan gitu ya? Atau enggak, itu bisa langsung ada hasilnya kelihatan ya. Bermanfaat banget sih di dunia perbankan. Benar. Oke. Kalau Mas melihat ke depan nih terkait AI di industri perbankan, nah kira-kira tren atau inovasi ke depan yang bisa diharapkan dari penggunaan AI itu seperti apa ya? Ya, sebenarnya kalau misalnya tren atau ke depannya kita menggunakan AI itu seperti apa, melihat lagi sih sebenarnya kebutuhan bank dan juga apa yang harus kita lakukan ke depan itu harus dibuat dulu secara merata gitu ya. Jadi kalau sekarang kita udah melakukan di biometrik gitu ya, di liveness apa segala macam. Nah, ke depannya kita juga perlu lihat nih beberapa hal, kalau misalnya kita menghubungkan dengan kegiatan kita di perbankan gitu ya. Ada banyak hal yang mungkin kita akan adjust menggunakan fitur-fitur AI gitu. Salah satunya mungkin kita mengoptimalkan lagi nih bagaimana proses-proses registrasi di mobile banking yang mungkin bisa dibuat lebih mudah, dan proses autentifikasi yang mungkin harusnya, kalau sekarang kan masih common banget tuh kita menggunakan password dan juga mungkin ada PIN
Nah, mungkin kedepannya apakah itu nanti juga akan bisa dikembangkan dengan lebih baik secara otorisasi gitu ya, atau mungkin akan ada peluang nih terkait dengan AI ini masuk dan berkontribusi terhadap autentikasi itu. Karena kan autentikasi sekarang, kalau kita ngomongin autentikasi sekarang tuh biometrik itu termasuk salah satu autentikasi yang paling banyak digunakan di perbankan di seluruh Indonesia. Nah, mungkin ke depannya kita akan melihat nih peluang apa lagi nih yang mungkin bisa kita terapkan gitu. Salah satunya tadi autentifikasi terhadap keamanan dalam penggunaan mobile banking. Yang kedua data gitu. Data itu bisa dipersonalisasi gitu. Kedepannya mungkin kita akan coba bagaimana data ini secara kolektivitasnya itu bisa diramu oleh mesin dan lebih sempurna lagi nih personalisasinya. Jadi apa yang kita dapat, jadi kalau di UI UX itu data ya kita ngedesain itu bukan by analisis atau bukan by dari intuisi imajinasi gitu, tapi by data gitu. Jadi AI ini yang mungkin akan kita coba lakukan personalisasinya dengan data yang ada, jadi kita bisa langsung membuat kesesuaiannya gitu sih Mbak. Jadi kurang lebih pemanfaatan data dan juga memaksimalkan teknologi AI ini dengan fitur yang kita miliki sekarang gitu sih. Ya, mungkin menambahin AB juga ya. Nanti nextnya sebenarnya kita banyak juga yang mau kita manfaatin dari AI. Contohnya kita nasabah itu pasti punya planning saving atau pengeluaran itu kita bisa arahkan berdasarkan data yang diolah machine learning itu ya. Jadi misalnya contoh kayak ada nasabah kita mau nawarin produk haji, kita bisa tahu tuh beberapa nasabah mana aja yang udah punya saldo di atas 25 juta. Kita bisa ngasih notifikasi ke mereka menawarkan promo haji itu apa, terus daftarnya gimana untuk nasabah-nasabah tertentu. Kita bisa ngefilter untuk nasabah ini. Terus kita juga bisa tahu misalnya nanti kalau ada nasabah yang dananya 100 juta atau tiba-tiba menurun, kita bisa ngasih follow up ke dia atau ngasih promo atau apapun agar untuk engagement ke trigger ya, supaya ke trigger untuk mengambil fitur-fitur itu. Iya, menarik. Itu bisa kita manfaatkan di nextnya sih seperti itu. Kita berorientasi data-data itu, kita makin banyak data yang kita olah, makin banyak kita makin banyak juga yang bisa kita deliver ke public. Nasabah gitu ya. Iya. Nah, kalau melihat masa depan AI di industri nih, AI itu kan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari dan kemudahannya juga. Nah, kira-kira AI ini apakah akan ada potensi untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan atau justru malah sebaliknya? Apakah justru malah akan banyak orang yang tidak dibutuhkan karena sudah adanya AI? Oke, mungkin saya bisa ini. Jadi ini kalau misalnya kita ngeliat industri saat ini, kalau kita ngeliat industri dari industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Kalau 4.0 kan itu big data, AI itu kan ada di 4.0 semua nih. Nah, saat ini kita sebenarnya kalau melihat di Indonesia dan kita coba ngelihat keluar juga nih. Di Jepang itu sekarang udah 5.0 udah sejak tahun 2020 atau 2021 kalau nggak salah. Atau mungkin bahkan sebelumnya itu. Jadi di Jepang itu udah menerapkan 5.0 di mana integrasinya itu adalah people. Jadi human. Cuman human ini yang memanfaatkan teknologi. Bagaimana human ini yang menjadi landasan utama untuk mengontrol robot. Jadi itu kan sebenarnya artificial intelligence itu kan sebenarnya dibuat supaya human itu bisa lebih mudah gitu. Nah, di 5.0 ini itu harusnya kedepannya itu kita di Indonesia masih transisi nih dari 4.0 ke 5.0. Jadi ada beberapa perusahaan yang mungkin udah mengarah ke sana gitu ya. Dan kita masih tahap transisi di mana melihat kejelasan antara jangan sampai people ini jadi ancaman buat AI. Justru sebaliknya kita yang harus ngontrol AI gitu. Jadi teknologi itu dikontrol sama manusia. Jadi kalau dibilang akankah ada peluang atau membuka lapangan pekerjaan ke depannya, kemungkinan besar mungkin nggak sebanyak gitu ya, nggak sebanyak sebelum kehadiran AI. Karena AI ini kan memudahkan gitu ya. Bahkan sesimpel kita ngelihat nih, dulu kalau kita mau keluar dari tempat parkir itu kan ada biasanya karcisnya gitu kan yang ngasih tahu ini ada karcis sekian gitu ya. Sekarang itu kita cuma tap cash aja. Tap cash udah keluar gitu. Jadi itu satu pekerjaan udah
hilang sebenarnya, digantikan oleh robot. Cuman itu harus ada yang kontrol gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat peluangnya masih tetap akan ada dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena di 5.0 ini yang diberdayakan adalah human-nya gitu. Jadi teknologinya kan udah ada nih. Tinggal bagaimana 5.0 ini bisa melihat bahwa memperdayakan manusia ini dengan adanya teknologi itu seperti apa. Jadi ini kita harus ngelihat nih para teknokrat yang ada di pemerintahan dan juga yang ada di Indonesia itu harus memanfaatkan itu juga sebenarnya untuk melihat perkembangan industri di 5.0 gitu. Itu sih kurang lebih kalau misalnya ngelihat peluang kerjanya, insya Allah kan tetap ada gitu. Ya mungkin mau nambahin AB ya. Sebenarnya AI kita memanfaatkan AI itu kadang-kadang ada yang orang-orang umum tuh bilang, apakah nanti mesin itu bisa menggantikan manusia ya? Iya. Sebenarnya mesin tuh nggak bisa gantiin manusia juga. Betul. Secara itu. Sepenuhnya nggak bisa. Karena yang menciptakan mesin itu manusia. Betul. Jadi cuman ada satu nih yang karena sekarang perkembangan AI cukup pesat juga ya. Pesat. Jadi iya. Kalau menurut saya nih pribadi ya, jadi kita tuh setiap mulai sering lah berinteraksi gitu. Mulai sering tuh cari informasi atau kita ikut, jangan sampai kelewatan mengenai informasi atau terkait AI gitu. Karena nantinya sebenarnya yang tergantikan itu adalah orang-orang yang nggak bisa beradaptasi karena sifat dasar manusia itu kan sebenarnya adaptif ya. Iya, jadi nggak perlu, kalau zaman dulu pun yang orang kalau mau ngirim barang itu harus datang. Dulu kan ada yang pengantar barang itu namanya. Akhirnya kita ganti sekarang dengan beberapa kendaraan dari mobil, pesawat, tapi tetap aja itu nggak menggantikan pekerjaan yang orang itu pasti adaptif itu sih. Iya. Cuman kalau kita nggak mau ketinggalan informasi, mungkin kita mulai sekarang tuh lebih sering-sering lagi ikutin perkembangan AI sih. Betul. Oke. Nah, secara keseluruhan nih, menurut Mas Andika dan juga Mas Abrar, AI ini merupakan sebuah peluang atau justru ancaman? Gimana Mas? Kalau dari Mas Andika dulu deh. Secara general. Iya. Oke, kalau secara general, kalau pribadi sih AI itu sebenarnya peluang yang cukup besar ya, karena memanfaatkan data yang besar. Itu tuh sesuatu yang mahal gitu. Kadang dulu untuk sebelum ada internet pun kita dapat informasi itu harus dapat nyari buku di mana-mana, kita harus beli buku banyak. Kita harus mau dapat buku yang bagus, kita ke perpustakaan yang mahal. Iya. Nah, sekarang kita buat dapetin data, kita cuma butuh internet dan bahkan sekarang ya itu bisa bantuin kita ngumpulin semua informasi dari berbagai macam sumber jadi satu dan kita bisa tinggal make dan datanya valid dan kita tinggal implementasi. Iya benar. Dan kita tinggal pakai sesuai apa yang kita butuh. Iya. Kayak misalnya Google Translate kalau kita mau komunikasi dengan orang luar, atau yang sering dipakai sama orang tuh kayak Google Map. Itu yang paling dasar yang sangat bermanfaat banget. Jadi penggunaan AI itu chatbot. Jadi chatbot itu kan kadang-kadang ada orang nelpon butuh waktu lama, tapi dia misalnya butuh nanya kecil, nggak usah ngantri. Kalau zaman dulu kita nelpon PLN, nelpon itu kan antriannya panjang. Betul. Kalau dia ada chatbot tuh bermanfaat banget sih. Kalau dari sisi manfaat sih itu mungkin Mas Abe ada yang tambahin dari manfaat. Iya, kalau saya ngelihatnya malah ancamannya nih Mas. Gitu. Nah, mungkin kalau ancamannya tuh lebih ke arah apa ya? Kalau kita nggak bijak nih menggunakan AI ini, itu akan jadi ancaman buat kita semua gitu. Data tuh paling penting. Kenapa? Karena kita dari satu nomor NIK aja yang kita dapat itu kita bisa mengakses semua data satu NIK ini gitu. Jadi data ini sangat penting. Makanya kita sering banget kan mendengar berita-berita yang saat ini atau mungkin beberapa bulan terakhir itu lagi happening terkait kebocoran data. Kita ada beberapa company yang mungkin security-nya nggak terlalu secure gitu ya. Pertahanan juga kebobol juga ya. Kementerian Pertahanan masalahnya kan. Jadi itu sangat penting untuk kita ketahui bahwa AI ini ancamannya adalah bagaimana kita menggunakan dengan bijak gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat peluang yang ada gitu. Kalau misalnya Mas Andika tadi udah nyampein bahwa AI itu peluangnya banyak gitu ya, ancamannya juga cukup banyak Mas. Kalau misalnya ada di tangan orang yang mungkin kurang tepat gitu ya, yang mungkin memanfaatkan ini karena bisnis-bisnis tertentu yang mungkin yang memberikan efek-efek negatif. Satu hal gitu ya, yang mungkin sekarang lagi happening gitu ya, mungkin yang kalau kita lihat adalah banyak hal yang bisa merugikan orang gitu ya, adalah
kita nyebutnya yang deep face, yang memanipulasi wajah gitu ya. Jadi itu juga salah satu fitur dari kecanggihan AI gitu yang mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang yang dalam tanda kutip dari sisi negatifnya gitu. Jadi bijak-bijaklah untuk menggunakan teknologi sekarang. Makanya di industri 5.0 ini yang mengontrol teknologinya adalah human-nya. Makanya target utamanya di 5.0 ini adalah human gitu. Jadi bukan lagi bagaimana kita ngeliat teknologi gitu, tapi pemanfaatan human ini udah merata belum? Semua udah ada kesetaraan atau enggak gitu. Jadi itu ancaman mungkin yang paling mendasar gitu kalau AI ada nih gitu, yang mungkin kita nggak ngelihat gitu secara keseluruhan. Mungkin ya nambahin tadi itu yang sempat saya sebutkan di awal juga ya. Browser itu kan selalu manfaatkan karena teknologi kita menggunakan AI. Browser juga pasti punya akses menggunakan AI juga. Iya, betul. Kita ngembangin AI, kita jangan ngembangin security secara manfaatnya aja sebenarnya. Secara security kita juga harus kuat juga ya. Contohnya ya sebenarnya ini tuh data-data, apalagi kalau di pemerintah tuh belum ada yang netapin undang-undang data pribadi ya. Itu juga sangat penting. Kita harus bijak juga. Contoh, kalau kita nerapinnya ya, untuk data-data pribadi nasabah itu di bank itu memang terbuka. Malah banyak kan BPJS pun ada 200 juta orang yang ambil datanya. Nah, karena akses-akses itu yang mudah, makanya di kita tuh setiap data-data yang kita akses itu harus di-encrypt pertama, untuk kita gunakan di-encrypt. Kedua, kita seleksi dari role-nya juga tentang akses user siapa aja yang boleh mengakses, bisa masuk ke data-data pribadi ya. Terus yang ketiga, kita manfaatkan penggunaannya tuh seminimum mungkin data pribadinya. Contoh kalau nama orang tua, nama garis ibu kandung nggak kita pakai dan bisa nggak usah dipakai gitu. Jadi kita seminimal mungkin kita penggunaan data-data pribadi nasabah. Iya. Harus teliti juga ya melihat sesuatu gitu ya, kalau misalnya kita kalau kita nggak yang sesuai kebutuhan aja deh. Jadi nggak kita gunain semua gitu. Iya, banyak tuh Mas. Kalau pinjol-pinjol gitu tuh. Iya, itu salah satunya juga menerapkan itu bahaya. gitu ya. Nah, apalagi kalau pinjol kita nggak tahu tuh data kita, foto kita semua sebenarnya sekarang bisa aja dipakai buat hal-hal yang lain. Hal-hal yang ini ya. Ya hindarin lah pinjol-pinjol itu lah tuh buat teman-teman di rumah tuh. Apalagi kalau misalnya keseringan buka aplikasi yang nggak jelas terus harus upload KTP itu bahaya tuh teman-teman. Iya. Bahaya. Dan yang paling terakhir, yang paling penting tuh sebenarnya di sisi etika, Be. Karena etika itu ya itu tadi, kita tuh penggunaan data itu kita ini juga kalau beberapa perusahaan udah menerapkan banget etika itu karena kita memegang data pribadi orang lain. Nah, etika di situ dibutuhkan buat kita penggunaannya dengan bijak tadi. Kita juga nggak bisa kita ambil jor-joran semuanya kita pakai, ini data nasabah kita ambil ugal-ugalan kita tes macam-macam gitu ya. Tapi kita etika itu, seorang yang kita menggunakan data itu apakah ini pantas nggak kita gunain ini data orang loh gitu. Kalau emang kita rasa ini nggak pantas, karena secara undang-undang saya nggak salah nih, saya pakai data ini buat testing nih. Itu sebenarnya di undang-undang belum ada dan salah pun nggak gitu. Cuma kan dari sisi etikanya nggak bagus lah kalau menggunain data nasabah atau di perusahaan cuma untuk testing-testing yang sebenarnya belum terstruktur. Cuma kita mau nyoba-nyoba asal-asal ngetes gitu. Itu kan nggak bagus, nggak kecuali udah ada aturannya membolehkan gitu ya. Dan kecuali kita udah benar-benar kita butuh data nasabah untuk keperluan tertentu. Nah, itu pun mungkin perlu izin juga ke nasabahnya gitu ya kalau kita menggunakan datanya dengan gitu orangnya. Itu sih yang paling penting sih. Iya, itu sih paling sih. Baik, jadi memang pembahasan yang cukup menarik nih terkait AI atau Artificial Intelligence. Ya, silakan diminum. Silakan diminum. Jadi terima kasih banyak Mas Andika dan juga Mas Abrar atas kesempatan dan juga pencerahannya nih mengenai apa itu AI dan bagaimana penerapan secara real case-nya itu sendiri di tim digital banking Bab Muamalat. Nah, bagaimanapun zaman akan terus berubah. Jadi kita tetap harus beradaptasi dengan teknologi yang saat ini sedang happening nih agar tidak tertinggal. Tapi yang perlu diingat adalah jangan sampai kita pemanfaatan teknologi tersebut melanggar yang namanya norma-norma dan juga etika yang sedang berlaku. Nah, tantangan yang ada saat ini adalah bagaimana bisa menemukan keseimbangan antara teknologi dan pemanfaatannya yang terus berkembang. Sampai jumpa di episode Muamal Talk berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.